Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Satu, Nama Budaya, salam kebajikan rakyat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsepsi dari aplikasi yang telah saya buat. Dimana aplikasi ini disusun oleh dasar mulai dari HTML, terus kemudian CSS, setelah itu ada JavaScript, kemudian PHP, kemudian dilanjut lagi kita bermain dengan COD, dengan database. Nah, kemudian pada aplikasi ini sudah menggunakan alhamdulillah masih framework Coordinator 3 dan kemudian menggunakan Bootstrap 4 juga, dibantu oleh Bootstrap 4 juga. Nah, untuk tampilan awal pada aplikasi ini, tentang aplikasi SIMAT atau istilahnya sistem informasi akademik biasanya, tapi ini digunakan untuk kursus ya. Nah, pada tampilan seperti ini, untuk pertama kali kita masuk, kita harus login terlebih dahulu, yaitu kita create akun, kita masukkan seperti namanya, kemudian email, kita akan memasukkan repeat, dia akan diminta repeatnya, baru kita klik register. Nah, ketika di register ini akan mengaktifkan dalam suatu tutorial. Nah, konfigurasi your account has been to access akun. Kita harus membuka Gmail kita untuk bisa mengaktifasinya. Di uniknya juga karena logika untuk bantuan koordinator juga akan membantu respondensi juga. Akun kita sudah terbuka. Ada Putri Dharma seperti ini. Nah, untuk tampilan saya masih menggunakan yang namanya konsepsi seperti ini, sederhana mungkin. Jadi untuk bisa mengaktifkan aja, kita klik, kemudian oke, aktif sudah. Artinya ketika logikanya gini, ketika sudah penerapannya aktif, itu sudah mengupload dari database, artinya database sudah terisi. Kita buka databasenya di bagian user, dia akan menambah suatu database. Nah, ini dia masuk. Nah, kemudian apa yang terjadi? Is aktif. Nah, kita bermain dalam is aktif ini. Nah, kemudian ketika aktif, maka kemudian bisa login. Tapi kemudian kita lihat, maka dilempar, masih belum register, masih belum bisa login lah istilahnya. Nah, di sini untuk masuk. Kemudian kita masuk akunnya terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ada beberapa penerapan sebelum kita masuk. Ini seperti course password, kita passwordnya mau diubah, kemudian ini masih belum teorem, kita masuk dulu. Kita mau heal untuk loginnya, heal 1, 2, 3, kita enter. Nah, untuk tampilan awal kita seperti ini. Jadi ini merupakan masih banyak lah kekurangan developingnya. Ini masih untuk kita masuk ke bagian user. Nah, di sini URL-nya adalah Putri dalam kursus, kemudian user, dia mengarah kepada user. Untuk programnya terlebih dahulu ntar ya. Untuk programnya jelasin untuk programnya. Oke, kita sambil jelaskan untuk programnya seperti apa. Nah, programnya ini merupakan application, ini merupakan bantuan koordinatornya. Kemudian ada saya membuat sebuah ini asset CSS dan kemudian IMG, IMAX, kemudian JS, ini sebuah aset. Kemudian ada juga vendor. Nah, vendor ini merupakan SBS min 2 nya. Nah, kita buka bagian views, kemudian control. Nah, login kita, program login kita ada di AU. Iya, ada di AU, kemudian login. Nah, ini merupakan logistik. Nah, sederhana seperti ini, cuman kemudian respondencies yang dilakukan ketika ini dia akan mengaksen, dia punya metode post, actionnya kemana? Ke AU. Nah, AU ini merupakan controller, di mana controllernya kita buka AU. Nah, seperti ini. Nah, di AU di sini baru kita mengolahnya. Jadi ada controllernya. Nah, kemudian dalam konsep AU ada dimensi.
bahwa dia seperti ini, login. Nah, perlu kita jelaskan login. Sebelum kita masuk ke run, ini juga ada beberapa indeks. 5 indeks itu dises ke user, dia masuk ke bagian user. Kemudian ketika login, login. Nah, kemudian bagian user ini email this input post email. Artinya dalam variabel email ada inputan yang dimensinya email, kemudian dimensinya password. Dia masuk dalam suatu variabel email dan password. Kemudian ketika this email ada variabel user, kemudian this db, ya ini merupakan get where, ini mengambil dari user, mengambil dari database-nya bahwa soft array sebaris. Nah, ini masih menggunakan array. Saya masih menggunakan, sebenarnya assoc kan bisa untuk mempermudah kan, seperti itu. Nah, sekarang masih menggunakan dari logikanya seperti ini, dia menyocokkan bahwa di user sudah ada email, cocok enggak dengan datanya. Nah, ketika cocok, dia masuk ke user. Ini logikanya nih. Kemudian ada if async lagi. Nah, ketika dia nggak masuk, dia akan dilempar sebenarnya. Nah, gitu. Kemudian if async si user, kemudian is after sama dengan satu. Nah, itu tadi penerapan dari beberapa konsep di mana ketika is after sama dengan satu, dia akan masuk ke preview, dia akan masuk, baru dia mengecek preview passwordnya sama nggak, passwordnya bisa nggak. Nah, baru ketika masuk, data mulai berrole, berdimensi, dicocokkan. Nah, kemudian this session set user data, dia akan masuk ke data. Kemudian juga ada penerapan role ID-nya. Role ID yang digunakan, kita mengonsepkan ini agak pusing juga. Kita kembali ke role ID. Nah, role ID set. Role ID kita memiliki 2, ada administrator dan member. Jadi program kita ini ada dimensi role ID kesamaan 1, dia masuk admin. Jika tidak, kesamaan 2. Nah, seperti itu. Sedangkan saya punya ada akses nih. Jadi role ID 1 bisa masuk 1. Siapa 1? Admin. Jadi admin bisa masuk admin. Kemudian role ID 1 bisa masuk 2. Jadi admin bisa masuk bagian user gitu. Jadi kalau misalnya 2 cuman bisa ngasih user aja, nggak bisa ngasih kemana-mana gitu. Ini merupakan role ID yang dimaksud bahwa 1 itu merupakan role ID di mana tadi usernya. Nah, saya sudah membuat sini untuk 1 role ID-nya sudah 1, kemudian role ID-nya dari baru daftar itu masih default ini nih, kemudian seperti ini. Nah, kemudian kita masuk lagi. Nah, kemudian role ID mana lah? Access user. Jadi dapat dikatakan bahwa 1 bisa ngasih 2. 3 itu apa? 3 itu kita lihat di bagian menu. Menu itu ada 3, bisa ada 3. Seperti kita kita lanjut dulu programnya. Nah, ketika if role-nya sama dengan 1, maka dia akan masuk ke halaman admin. Kemudian role-nya jadi tidak 1, artinya 2, dia masuk ke bagian user. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut dalam konsep mana? Untuk penerapan pertama kali ini merupakan konsep sys. Jadi datanya seperti ini, masih seperti ini. Kita menampilkan default, kemudian ada modul kelas. Ini bagian admin, bagian user. Ada modul kelas di mana ketika informasi adanya ada untuk modul, kemudian data create ini sudah ada tabel di mana ada data kursusnya seperti untuk hari, jadwal, modul pertama, kelas D, kemudian nah ini pagingnya bisa diterapkan juga. Nah, seperti itu. Dani, tidak ada. Andri, ada Anissa, ada. Sudah bisa digunakan ya. Ini 100 nggak bisa, 10 aja. Oke, dia akan menampilkan 10. Dan untuk next, nah ini aja bisa untuk
paging-nya juga bisa mantap juga. Ini menggunakan sebenarnya penerapan paging ini diterapkan dalam suatu konsepsi dari tabel itu ada konsepnya. Jadi ID yang diambil seperti misal dia penggunaannya ada di bagian template di view mana bagian template bagian footer karena penggunaannya di sini. Ini logiknya sederhana. Ketika dokumennya ready function dalam function dia akan mengambil itu tunjukkan bahwa ID tabel ini script kemudian dibantu oleh beberapa database lainnya seperti database query dan ini juga ini untuk membantu penyambungan seperti itu. Nah kita lanjut pada bermensi. Selain menu-menunya ini ada menu modul. Nah di sini untuk penampilan modul dan kekurangannya masih belum bisa digunakan karena memang waktu yang menjangkau untuk penerapannya untuk bisa masuk Google dan Facebook tersebut. Karena artinya gini, ketika nge-live artinya bisa diterapkan secara daring. Kayak gini, kita cukup di sini misal dibuat akan. Kemudian data keuangan, untuk data keuangan seperti ini juga pakai tabel. Nah lupanya saya penerapannya nggak bisa ini kekurangannya lupa kasih menu print. Nah ya, dan juga seperti ini sudah menerapkan tentang bagaimana konsepnya bisa diubah juga set. Nah mungkin bertambah datanya seperti itu. Kemudian ada data isurat. Data isurat itu sebenarnya tentang surat menyurat karena bagaimana kayak kita. Nah sebenarnya aplikasi ini tuh saya melihat dari simat, saya penerapannya dari sini. Nah nggak jalan. Sebenarnya saat penerapannya saya situ. Kita lanjut dulu. Nah untuk penerapan seperti ini. Kemudian di menu tak hanya segini aja, ada profil, menunjukkan bahwa dia adalah profil. Kemudian untuk edit, nah penerapan edit gini, email kita masukkan Gmail kita, kemudian nama kita, value yang kita data-data dari database, kemudian kita ubah foto. Misal kita mau mengubah ke aku ada picture misal, nah ini coba kita buka, ini ada, kita edit. Wah, jadi langsung berubah di dalam menu ini, kemudian di dalam ini juga menu. Kita lihat profil. Nah, ini sudah berubah fotonya. Jadi seperti itu untuk insert profil, untuk setting sebuah profil. Ini seperti itu. Nah, apakah di dalam database gimana? Di dalam database pasti ada. Di dalam user defaultnya diganti oleh Muhil ini. Gitu. Nah kemudian ada juga penerapan dari setelah edit kita change password. Nah change password kita coba, artinya kita penerapan aplikasi kita jalan nggak gitu kan. Current password, kita password baru kita udah hafal, kita buat password baru, kemudian password yang lama kita repeat ulang. Password pertama adalah Muhil Umam 123. Ya sebenarnya nggak bisa ya. Iya karena default lookingnya sebenarnya yang nggak bisanya kita nggak tahu. Di sini sudah kita default looking, default artinya sudah ada injection direct. Aku lupa. Ya intinya kita sudah menerapkan bahwa password sudah default untuk penerapan default. Lupa. Nah ketika ini change password, wrong current password, ya password yang dimasukkan salah. Ya udah, nah kita lanjut. Kita nggak bisa dibuktikan soalnya. Nah untuk penerapan user seperti ini, jadi ada the birds, kemudian modul, kemudian data ininya, jadwal kursusnya, kemudian live kursus, kemudian finances,
dan suara. Jadi seperti itu. Ini penerapan dari sebuah user. Nah, kita logout ready live, kita sudah menggunakan logout metodenya, sudah menggunakan ini kayak toggle ya, modal bisa juga. Nah, seperti ini. Kita ngelaksi masuk ke bagian login, kita coba cek dulu default looking. Ini ada menu forgot. Nah, misal ini kok udah password ya, ini harus diperbaiki nih. Ini flash datanya enggak statis, jadi penerapannya kalau misal ada pengerjaan yang kurang itu masih belum basis. Oke, kita coba. Nah, kita reset email. Yang diminta pertama adalah kita reset. Seperti apa logikanya biasa. Nah, kita disuruh please check your email to reset your password. Nah, kita coba email kita buka, ada kotak. Nah, kita sudah ada email masuk. Kemudian kita buka dari Putri Dama Kursus. Wah, keren. Padahal nama profesor. Waduh. Nah, di mana? Di sini ada mana yang dikirim? Oh, ini ada reset password. Nah, dia akan mendirect. Artinya setelah dari ini, ketika ditekan, dia akan mendirect ke halaman kita, ke halaman di mana default lookingnya gitu. Artinya please. Nah, email yang kita sudah dimasukkan, kemudian kita ubah passwordnya. Apa ya? Password 1 2 3 4 5 6 7 8 9 untuk ini sampai 3 4 5 karena penerapannya kemarin. Password has been changed, password sudah diubah. Nah, itu login. Nah, kita masuk dalam admin. Sekarang admin kalau Anda sudah diterapkan admin, masuk bagian admin. Nah, di bagian ini masih menggunakan seperti ini, masih campur-campur aduk lah. Di admin ada menu. Untuk menunya ada dashboard, kemudian ada role. Dashboard ya seperti biasa menampilkan sesuatu yang tidak kenal. Kemudian ada role. Nah, role di sini dimana ada akses, kemudian ada role dimana untuk penerapannya seperti ini nih, role user role. Nah, ini ada dua, ada administrator, ada member, jadi ada dua role lah misalnya. Kemudian kalau kita add ada role siapa lagi kalau misalnya. Nah, biasa penerapan di intelijen di bisnis atau di ERP biasanya sudah aplikasi yang menggunakan ERP atau kayak bisnis intelijen ke aplikasi-aplikasi yang luar biasa itu sudah menggunakan role, konsep role ini, dimana role itu ketika ada misal ada kita sebagai admin mau masukkan ini sebagai admin, ini sebagai admin, bisa. Ini harus jadi admin nih, kita kasih aja role-nya. Kamu masuk sebagian sini, tinggal milih kita penyesuaiannya seperti itu. Nah, ini untuk penerapan di sini masih menggunakan contoh centangnya masih menggunakan escape seperti ini. Jadi ada penerapan centang seperti itu. Kemudian akses untuk hanya untuk user saja. Jadi menu nggak bisa karena menu ini cuma diakses oleh seperti itu. Jadi untuk akses. Dan kemudian ini, nah di sini ada menu untuk menu manajemennya ada 3 menu. Yang pertama ada admin, user, dan menu. Seperti yang biasanya yang sudah ada di user menu di sini ada 3 menu. Oke. Kemudian penerapannya bisa ada menu. Untuk lebih lanjutnya akan nambah. Oke. Ini ada menu, misal kita coba deh. Jangan di menu deh, ntar hilang. Ini hilang, ntar hilang. Jangan di menu. Untuk kalau misalnya mau nyoba ya nggak apa-apa, kita coba. Kalau takut nggak percaya bahwa JROD sudah aktif, sip. Kita misal mau nambah menu apa kayak gitu, tes. Nah, ini sudah ada. Ini delete aja, ngapain? Kita delete, penyangka data Anda dihapus. Oh, kita coba dulu apakah menu sudah bertambah di bagian ini.
Wow, ini sudah ada. Ini bagian sudah dicoba-coba tiap hari. Mana lah. Nah, kita delete aja. Oke, hilang. Kita coba lihat lagi. Hilang nggak? Nah, itu penerapan CROD. Sudah diterapkan untuk insert update daerahnya. Nah, kemudian selain ini ada juga submenu. Tuh. Jadi untuk submenu seperti ini. Submenu. Jadi ada title-nya, kemudian adminnya. Untuk submenunya ada juga di penerapan sini. Nah, seperti itu. Dalam submenu juga ada aktif. Kalau nggak aktif dia nggak bisa melakukan. Artinya kalau nggak aktif dari menu-menu di salah satu menu itu misal 0. Kalau nggak percaya, misal 0 menu role menu user mana? User at the boss. Kita hajar aja, kita hajar 0. Ini karena ini tidak aktif, maka kemudian di bagian user tidak ada. Tuh, hilang karena dia udah nggak aktif. Ketika kita masuk ke bagian user, oke, kita lakukan. Kita masuk bagian user. Apa tadi? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Nah, nggak ada data default seperti itu karena sudah kita nonaktifkan. Kita lihat lagi. Kita masuk bagian admin profesor. Kita paksa karena masih belum ada secara paksa untuk mengaktifkan, maka kita paksa juga dari database-nya. Seperti itu. Nah, untuk database-nya kita jelaskan seperti ini. Untuk menu role ada 2 role. Nah, di menu user ada 2 access aktif dan role ID, di mana ini menjadi role ID. Ini merupakan role 4K dari menu role dari user role. Nah, sini di merupakan 4K dari menu role. Nah, kemudian ada access menu. Ya, access menu sudah dijelaskan. Kemudian ada user menu, ada 3 user menu. Kemudian ada user role seperti ini, ada 2. Kemudian ada submenunya. Kemudian ada token. Nah, token ini sudah berkali-kali. Ini token. Sebenarnya untuk penerapan penerapan masuk aktif itu tokennya dihapus. Ini kita kemarin tadi tuh karena token untuk password sampai 3 kali. Ya, ini belum dihapus. Nah, oke, kita lanjut pada menu ya, seperti itu. Menu sudah surat ini merupakan menu dari user dan ini merupakan menu dari admin. Sebenarnya ini kalau diaspekkan lagi bahwasanya ini ruang konsep admin seperti ini konsep orang ketiga, artinya orang kedua antara admin dan user. Ini admin user kan, ini admin. Seharusnya admin ini diberikan aplikasi baru spesifikasi itu kan. Iya kan, ketika ada admin seperti ini. Kemudian tapi nggak apa-apa, kita penerapannya sebenarnya nggak di sini sih. Kalau admin ya udah seperti ini aja, kalau penerapannya di sini gitu. Tapi kita seperti itu. Nah, untuk penerapan sama profil, kemudian ada setting. Coba kita edit lagi deh. Kita cari foto atau kita ubah ini namanya admin. Kemudian kita push. Apa ya? Kayak di sini aja deh. Apa kayak gitu? Ini deh. Misalnya ini aja. Coba kita edit. Nah, akan berubah. Ya, admin. Oke, kita ubah lagi. Setting. Ubah lagi. Mana dulu? Oke, mahil ada. ACH. Jadi seperti itu dulu penerapan dari konsep The Virtual Admin pada penerapan website kali ini. Nah, dari saya pribadi. Nah, ada juga program
program apa sih yang tidak, misal untuk penerapan sederhana untuk HTML-nya, HTML biasa. Sebenarnya di vendor banyak ya HTML ya, ini juga indeksnya HTML biasa. Kemudian program CSS ya, CSS amin banyak. Kemudian JS query-nya masih seperti ini, jadi bawaan dari ininya. Kemudian untuk penerapannya sebenarnya gini, kalau ini aplikasi sederhana yang kita harus tahu. Sebenarnya saya lagi maaf password. Jadi seperti ini dulu sederhananya penerapan website saya. Untuk lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Satu Budaya.